Yang tadi yang ditunjukkan lucu kan, luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Wah, luar biasa sih Pak, ini ada terobosan. Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita malam hari ini, saudara. Haleluya. Di antara kita semua damai, saudara. Amin. Tidak ada permusuhan, tidak ada yang benci, saudara. Ya, kita ini keluarga. Benar nggak, saudara? Keluarga itu kadang-kadang bergesekan. Ya, sebentar-bentar musuhan atau terbaik. Tapi malam hari ini kita mau dipulihkan, saudara. Baik sampai seterusnya, saudara. Karena apa? Dunia ini menonton kita gereja Tuhan. Amin, saudara. Suka gak suka saudara ditonton oleh dunia ini? Ya, diperhatikan oleh dunia ini. Setiap gerak-gerik saudara, perkataan saudara, cara saudara berpakaian diperhatikan oleh dunia ini, saudara. Benar gak? Lalu saudara bilang, saya gak suka diperhatiin. Suka gak suka, saudara, kita gereja Tuhan, ya, selalu diperhatikan oleh dunia ini, saudara. Makanya kadang-kadang gak enak, saudara. Ada orang dunia ngomong gini, orang Kristen gak beda sama orang dunia. Kan gak enak dengerin, saudara. Benar gak, saudara? Harusnya kan orang Kristen itu berbeda sama orang dunia. Artinya orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Boleh lihat di kamu, katakan kamu memang beda malam ini. Perkataan berkat, makin cantik, makin ganteng, makin muda. Memang beda, saudara, malam hari ini. Karena apa, saudara? Ada roh Allah dalam diri kita masing-masing. Roh Kudus, roh Allah itu yang membuat kita antusias, saudara. Amin. Malam hari ini, ya, kita akan bahas tentang cool. Boleh ditampilkan? Bro David. Cool, ya. COOL, ya. Cool. Sudah ketemu? Tadi doain Om Rahel nih supaya cepat yang media ini. Ya. Persaudaraan yang rukun. Cool itu community of love, saudara, ya. Kalau gereja-gereja lain ada namanya komsel, kelompok sel, saudara. Ada yang namanya persekutuan doa, ada yang namanya family altar, ada yang namanya ngedek, ada yang namanya kompak, kelompok sepakat. Nah, kita di bawah penggembalaannya Pak Niko dikatakan cool, community of love, saudara. Artinya komunitas di dalam kasih. Amin. Jadi ini cool, saudara. Mari kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3, saudara. Boleh baca bersama-sama, Bapak Ibu saudara? Masih jelas nggak bacanya? Wah, kalau nggak jelas, iya Pak, kalau lihat ayat teman-teman saya nggak jelas, tapi kalau melihat cepet saya jelas banget. Ya. Boleh baca sama-sama dengan suara yang lantang, ya. 2, 3, ya. Nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tunjuk di kamu, katakan ayat yang bagian yang ke C ini, saudara. Sebabnya, saudara, tunjuk di kamu, saudara. Katakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lihat dulu kiri kanannya, saudara. Wajahnya penuh berkat, saudara. Amin, saudara. Ada kehidupan kan? Ada. Ya, yang hidup lebih hidup lagi, saudara. Amin. Nah, kita bahas tentang komunitas, saudara kasih Tuhan. Saudara tahu komunitas itu bisa membawa mujizat. Saudara ingat nggak? Waktu itu Tuhan Yesus ada di dalam rumah, bagaimana orang berkerumun, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah berkhotbah, saudara. Sementara ada seorang lumpuh dibawa oleh 4 orang. 4 orang berarti komunitas.
Benar nggak saudara? Anggaplah dia seperti ditandu, orang lumpuh itu ditandu, saudara, satu orang yang menandu dia itu ada 4 orang, kiri kanan 4 orang. Jadi komunitas mereka 5 orang, saudara. Temannya yang satu ini lumpuh, nggak bisa jalan. Mungkin habis siap terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan cukyok, ya saudara. Ya, dia mungkin stroke, lumpuh, saudara. Tetapi kita melihat bahwa komunitas ini, saudara, mereka mau bawa kepada Tuhan Yesus dari pintu yang resmi, saudara, nggak bisa lewat karena semua orang pada zaman itu haus dan lapar akan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Komunitas ini gak nyerah. Pintu depan tertutup, pintu belakang tertutup, jendela tertutup, penuh dengan orang. Mereka tidak kehabisan akal. Saudara, hari-hari ini siapa yang kehabisan akal? Bisnis ini gagal, bisnis ini tertutup, kayaknya kehabisan akal. Ya. Komunitas orang lumpuh ini, saudara, teman-temannya dia menyelamatkan dia. Ternyata dari atas masih bisa. Ingat cerita itu, saudara, ya. Sampai mereka atapnya mereka singkirkan supaya apa? Supaya orang lumpuh ini bisa turun persis di depan, di hadapan Tuhan Yesus. Wah. Apa yang terjadi, saudara? Yang lumpuh ini dia bangkit menjadi sembuh dan pulih, bisa berjalan. Amin, saudara. Makanya di dalam Tuhan, kalau kita ada komunitas, pasti selalu ada jalan, saudara. Amin, saudara. Dulu, saudara, aula ini belum ada kamar mandi di dalam. Tapi karena tidak ada komunitas di sini, terbukalah, saudara. Akhirnya ada kamar mandi. Kalau tidak ada komunitas, tidak bakalan ada. Berikan dulu tepuk tangan yang boleh diterima. Terlepas siapa yang dapat nama, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Amin, saudara. Berikan dulu tepuk tangan yang boleh diterima, saudara. Jadi karena ada komunitas, dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bilang, saudara, dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang bokeh jadi punya duit. Tuhan sanggup, saudara. Amin. Ya. Dari yang tidak punya kendaraan jadi punya kendaraan. Dari yang tidak punya rumah jadi punya rumah. Amin. Itu sebabnya komunitas itu perlu, saudara. Katakan, komunitas itu perlu. Bukan perlu lagi, banget. Iya, saudara. Kita melihat pekerjaan Tuhan tempat ini dengan komunitas yang ada, dengan tim yang ada, dari yang panas sampai sekarang oma-oma mulai bawa selimut supaya nggak terlalu kedinginan. Ya kan? Dulu kan panas, ya nggak, saudara? Hanya AC dan nggak terlalu dingin, saudara. Dulu kita melihat di sini banyak kotoran tikus karena bolong-bolong, saudara. Tapi karena ada tim yang bekerja sama, ada komunitas yang bekerja sama, makanya, saudara, ada mujizat, saudara. Amin, saudara. Jadi Tuhan kita itu keren, saudara. Katakan, Tuhan saya keren. Ya, bilang kiri kanan lagi, lu juga keren, bilang, saudara. Ya, jadi kalau kita komunitas ini, saudara, persaudaraan ini, kita harus mengucapkan kata-kata yang manis dan baik, saudara. Amin. Nah, ini firman Allah berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Wah, ini luar biasa, saudara, ya.
Apabila, bilang saudara, apabila, katakan you, bilang saudara, and me. Diam bersama dengan rukun. Ya. Jadi saudara dan saya diam bersama dengan rukun. Ada orang bijak begini saudara, 1000 kawan terlalu sedikit. Benar gak? 1 lawan terlalu banyak. Makanya kita orang Kristen nggak boleh ada musuh. Bahkan Tuhan bilang, kalau ada musuh, berkati dia. Katakan amin saudara. Coba koreksi dulu saudara, ada nggak musuh saudara? Kalau ada musuhan, berdamai. Amin saudara. Karena apa? Tuhan kita namanya Jehovah Shalom, Tuhan damai sejahtera. Jadi kalau saudara dan saya malam hari ada musuh, berdamai saudara. Katakan amin saudara. Kalau kita tidak berdamai, saudara kemana-mana tidak akan aman. Ya, lihat aja film silat itu, film Mandarin itu saudara, jagoan itu, dia merasa gak nyaman. Kenapa? Sewaktu-waktu ada musuh menyerang dia saudara. Ya, tapi lihat seperti RI 1 kemana-mana gak takut saudara, karena dia merasa tidak ada musuhnya. Bahkan dia pergi ke Afghanistan tanpa pengawal ketat, dia pergi. Kenapa? Dia ada musuh. Amin. Nah malam hari ini kalau kita belum bisa berdamai, berarti kita dipertanyakan anak Tuhan atau anak hantu. Amin saudara. Ya. Karena apa dia saudara? Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, itu khotbah Tuhan Yesus di Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Wow, luar biasa saudara. Makanya dalam hidup saya sekarang saudara, kenapa ya dari dulu saya sungguh-sungguh Tuhan ya. Jadi nggak ada yang tersakiti atau menyakiti saudara. Nah, sekarang kasih Tuhan, kenapa sih kita harus ada di komunitas? Nah, nanti kita share ini. Ini saya nggak usah terlalu lama. Ya, kenapa kita harus ada di komunitas? Yang kedua, siapa saja yang ada di komunitas? Ya, kata firman Tuhan ini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang bodoh menjadi celaka. Di sini saudara dan saya menjadi orang bijak, bergaullah dengan orang-orang yang bijak. Nah makanya saya bilang, siapa saja yang ada di komunitas kita menentukan masa depan. Saya ingat kata-kata daripada Hilmiah ya, si Ko Edi juga pernah ngomong, burung itu apa ya namanya ya, akan berbaris dengan burung sejenis. Tidak mungkin burung pipit berbaris dengan burung hantu. Burung sejenis kumpul bersama. Ya, burung sejenis kumpul bersama. Ya. Jadi saudara, kenapa orang sukses makin sukses? Kenapa? Dia bergaul dengan orang yang sukses. Makanya ada di bilang gini saudara, BHS, BSH ya, barisan sakit hati. Ini sesudah Pilpres 2 ini saudara, Pilpres ini adalah pasti ada barisan sakit hati, tapi kita berdoa nggak terjadi saudara. Di gereja ada nggak sih barisan sakit hati? Hah? Ada nggak?
lepaskan HMC tanggal 23 itu momentum yang sangat bagus. Ya. Tanggal 23 saudara investasikan waktu saudara 1 hari, dampaknya seumur hidup. Katakan amin. Ya. Berikan tepuk tangan yang boleh bagi Tuhan Yesus. Ya. Saudara, nanti kita akan saling mendoakan. Ya, mungkin ini bisa dibagi-bagi kelompoknya. Kepala sukunya siapa nih yang sudah ditunjuk sama Papa Anton? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat di sini bagaimana kita ada di komunitas, di mana ada komunitas, kapan ada komunitas, berapa orang yang ada di komunitas. Ya, jadi komunitas ini saudara-saudara kita bangun supaya kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Nah, saudara. Amin. Amsal katakan gini, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Karena apa? Saudara kasih Tuhan, kalau kita ada apa-apa, butuh pertolongan, siapa yang tolong duluan? Tetangga kita, saudara seiman kita. Makanya ini perlu kita bangun komunitas yang rukun. Amin. Ya. Nah, saudara, sebelum saya akhiri, nanti kita akan saling mendoakan, saudara. Saya umumkan supaya kita tertib nanti setelah doa berkat, baru kita bisa utak-atik soal konsumsi. Ya, Ci Lili ya. Jadi kepala sukunya buat konsumsi Ci Lili aja deh, yang bisa. Jadi supaya kita bangun di sini budaya sopan santun, saudara. Nanti kalau ada tamu kan, wah ternyata orang Setipak itu luar biasa, ya, tertib. Makanya saya kalau perhatikan, saudara, orang kerajaan itu, orang kerajaan seperti contohnya yang sekarang ini baru-baru ini kan kerajaan Spanyol itu, saudara, cara duduknya aja beda, saudara. Jadi orang kerajaan itu, saudara, cara duduk, cara bicara, cara berpakaian, cara berdandan itu sangat beda sekali, saudara. Ya, nanti kita akan bicara soal ini, saudara. Tetapi yang malam hari ini, saudara, jangan tinggalkan komunitas. Amin. Jadi saudara, berdamai satu dengan yang lain, saudara. Karena kita ini adalah anak-anak yang rukun. Boleh tampilkan dulu videonya, saudara. Bro David, video nanti baru kita masuk dalam sharing video. Nah, ini singkat saja. Ini biar lucu aja ya, dari kartun. Suaranya ya, kesalahan bukan di televisi saudara. Masih bisa? Coba lagi, coba. Gak bisa ya?
kita untuk hidup rukun, saudara. Ya, apalagi kita di sini kita harus rukun, saudara. Boleh kita selisih paham, ya, tetapi kita harus cepat-cepat berdamai. Amin, saudara. Karena apa? Ada roh Allah dalam diri kita, saudara. Amin, saudara. Ya. Kalau orang itu apa ya? Kalau saya lebih senang lebih cepat minta maaf, walaupun saya tidak salah, saya minta maaf aja lebih mudah, saudara. Amin, saudara. Jangan saudara ego, wah saya nggak salah kok. Ya, saya nggak salah, ngapain saya minta maaf? Nanti kalau saya minta maaf, nanti dikira saya salah. Gak apa-apa, mengalah untuk yang waras, Ayo kita buka di Yakobus. Om Yakobus gak datang nih. Kita di Yakobus ayat 16. Ayat 16, Yakobus pasal 5 ayat 16. Nah, habis ini baru saling mendoakan, ya. Karena ini ada ayatnya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Sekali lagi, saudara. 2, 3, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tepuk tangan untuk itu. Nah, hari ini bahas, saudara, apa gunanya komunitas. Sesudah itu saudara minta teman-temannya apa yang perlu didoakan, mungkin bisa berbagi hidup. Silakan. Boleh musik pelan-pelan, Pak, supaya nggak terlalu takut. Pertanyaan tadi yang nomor 1, ya. Kenapa kita harus ada di komunitas? Boleh tampilkan dulu, David. Kenapa kita harus ada di komunitas? Domba itu, saudara, adalah binatang atau hewan yang komunitas, ya, berkelompok. Domba kalau dia lari dari komunitasnya, domba itu menjadi bulan-bulanan serigala. Nah, sama seperti kita sebagai anak Tuhan, kalau kita lari atau kita keluar dari komunitas, hidup kita saya jamin tidak akan bisa lebih baik. Kecuali kalau saudara, contoh, tidak ada di komunitas di Setipan, tapi saudara ada komunitas di tempat lain, itu nggak masalah, nggak baik. Tapi kalau saudara nggak ada komunitas di sini, saudara keluar, lalu saudara hidup sendiri. Karena kan firman Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu memang makhluk atau manusia sosial atau harus berkomunitas. Makanya pada waktu Adam dan Hawa mereka berdua suami istri, baru Tuhan memberkati mereka, penuhilah bumi. Jadi dikasih otoritas. Jadi saya percaya kalau Setipak ini kita sepakat, kita sehati, kita unity, kita pasti akan bisa banyak melahirkan jiwa-jiwa di Setipak. Kalau suami istri tidak sepakat, tidak akrab, nggak mungkin mereka bisa melahirkan anak, saudara. Benar nggak, saudara? Ya. Jadi kalau kita unity dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, pasti ada aja ide-ide yang kreatif yang Tuhan berikan buat kita, saudara, untuk mengadakan terobosan di Setipak ini. Ya kan, saudara? Nah, adanya HMC ini bukan
supaya nama seseorang ditinggikan di sini. Benar nggak saudara? Tapi dengan adanya nanti HMC tanggal 23 Maret ini saudara, supaya Tuhan ditinggikan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan saudara. Seperti yang saya bilang, bahwa komunitas membuat orang lumpuh ini bisa bangkit, bisa berjalan kembali. Nah, di tempat kita ini mungkin secara manusia dia normal, tetapi kalau dia cerita, curhat, saling mendoakan, yang mati bisa hidup kembali. Ya keuangannya, bisnisnya mungkin mati, tapi kalau dia cerita, didoakan, pasti ada kuasa mujizat. Ayo. Ayo, kenapa kita harus ada di komunitas? Boleh sharing aja di kelompoknya, kenapa sih? Ayo mulai ngobrol. Ya kenapa sih kita harus ada di komunitas? Apa sih kelebihannya? Apa sih keuntungannya? Jangan-jangan lu mau minta traktir? Apa sih keuntungannya kita ada di komunitas? Atau boleh gini, kenapa kita harus ada komunitas? Saudara mungkin bisa memberikan jawaban. Saya kasih mikrofon nanti, atau saya nanti bisa bantu. Ayo bisa saudara kasih komentar. Kenapa kita harus ada di komunitas? Apa sih keuntungannya ada di komunitas itu? Ayo. Oh iya, jadi ini kan kita masih kurang persiapan sebenarnya nih kalau kita ini. Tapi saudara sharing di meja masing-masing apa sih keuntungan komunitas, nanti baru sesudah itu satu orang jubirnya nanti menyampaikan keuntungan komunitas apa gitu. Boleh sharing, boleh silakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ini masih jam 20 lewat 1 menit. Mari silakan. Boleh ditulis.
Dari meja VIP dulu. Nggak usah, ke depan aja berapa detik kan, jadi supaya menghemat waktu juga. Di on. Nah. Shalom, selamat malam semuanya. Kenapa kita harus ada di komunitas? Kenapa? Supaya kita lebih cepat bertumbuh, supaya kita lebih akrab satu dengan lainnya, supaya jika kita ada masalah, kita bisa saling mendoakan, saling support, dan bisa dibantu menyelesaikan, supaya kita saling menguatkan satu dengan lainnya, dan kita lebih memperkuat persaudaraan rohani. Wow, iya keren, kasih jempol dong, keren. Yang tadi VIP, ya. Yang ini ya. Ayo, Cirina silakan. VIP kedua. Ayo. Belajar ngomong. Cipeni. Ayo supaya bicara juga. Masa dari dulu sampai sekarang sebetulnya tidak pernah berubah. Karunia saya Pak, cuma ngerti bangku doang. Ayo Cirina. Ya, next Pak aja dulu. Shalom, Bapak Ibu Halo. sekalian. Ya, selamat malam ya. Dari keluarga kita itu, kenapa kita harus ada di komunitas? Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua itu saling membutuhkan. Kita saling membutuhkan. Terus yang ketiga, manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang keempat, supaya punya teman. Terus yang kelima, karena di komunitas kita bisa saling belajar untuk menjadi lebih baik. Ya. Keenam, kita bisa berbagi cerita dan saling mendoakan. Ini sangat penting. Terus yang ketujuh itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih super di dalam Tuhan. Yang di sana Cipeni. Kenapa kita harus ada di komunitas? Maksudnya saling terbuka, saling mendoakan. Kalau kita ada masalah satu sama lain, kita terbuka itu curhat-curhat supaya ada. Maksudnya kita terbuka itu kita udah komit, jangan masalah ini kita ubah gitu. Intinya itu doang. Ayo Cik, ayo Kok Tommy ayo sekarang. Shalom. Shalom. Kenapa kita harus ada di komunitas? Sebab kita manusia kita adalah manusia dalam ciptaan Tuhan yang disebut dengan makhluk sosial. Ya. Karena kita makhluk sosial, kita harus berkomunitas. Tidak mungkin yang dikatakan makhluk sosial itu tidak berkomunitas. Binatang pun ada komunitas. Iya. Apalagi kita manusia. Cuma di dalam komunitas ada lebih baik kita memilih komunitas yang membangun, komunitas yang dapat memberikan satu mindset kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk itulah gereja hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah komunitas untuk mendidik manusia menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita sangat bersyukur ya, Setipak kita bisa bergabung bersama gereja di Setipak, kita punya komunitas
sebagai satu wadah untuk kita mau menjadi pribadi yang lebih baik. Kita saling membangun, kita saling berbagi, kita saling berkeluh kesah. Dan yang satu hal lagi yang paling penting dalam komunitas adalah bagaimana kita dalam menghadapi setiap masalah kita mendapatkan solusi dalam keluar yang terbaik. Silakan. Ya, saya tambahin tadi. Ini saya berdasarkan pengalaman ya, yang saya tahu sekarang ya. Dulu ya, yang pertanyaan kan mengapa kita harus berkomunitas? Saya jujur aja dulu memang jauh dari komunitas. Saya ngambil jawaban yang bukan jawaban saya pengalaman. Kalau kebetulan kalau kita di komunitas itu kita tidak tergelincir dalam hidup ini, kita tidak tergelincir dalam hidup yang salah dan bahkan bisa menghancurkan hidup kita sendiri karena kita jauh dari firman Tuhan. Orang yang diakses itu kan ada sebuah nasihatnya kehidupan. Kalau kita jauh dari hikmat pandaian itu bisa menghancurkan diri kita yang dari perbuatan salah. Maka gini, kalau hidup kita sehari-hari kita bergaul sama penjudi, kita pasti ikut penjudi. Kalau kita mabuk, kita pasti lama-lama ikut mabuk. Nah, jadi kalau kita ikut di komunitas, kita kan pasti sama orang yang tidak percaya Tuhan ya. Pasti itu kita diselamatkan dari hidup kita. Jadi ajak kita, pasti kita itu selamat. Jadi kita kendali kita. Kita mudah tergelincir kalau kita jauh dari itu bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Itu yang saya katakan. Jadi kita mengetahui kebenaran. Tanpa kebenaran itu kepadanya kita bisa hancur kalau sekejap. Oke, saya kira itu yang kita bisa. Ya, pertama. Terima kasih buat itunya. Nah, yang lagi, ya silakan. Yang kelima, nanti yang terakhir kokenaan nanti. VIP. Kalau menurut kelompok kami, kenapa kita harus ada di komunitas? Yaitu yang pertama, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Yang kedua, tempat untuk bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, saling mengingatkan dan saling mendoakan. Yang keempat, jika ada masalah bisa saling memberi solusi dan jalan keluar. Yang kelima, karena komunitas adalah wadah untuk saling berbagi, bercerita dan saling menolong. Kokenaan? Kokenaan dong. Kokenaan dong ya. Kokenaan ya. Siapa yang suruh kokenaan? Ayo, nanti lama-lama jadi pembicara kok. Ayo, jangan nanti hanya pembaca pembicara aja. Ayo, ayo, nggak apa-apa kok. Ayo tinggal baca aja, ayo. Ayo, ayo, ayo. Iya, lama-lama kan jadi pembicara juga. Tapi tadi pertanyaannya jangan dimatiin. Ya, kenapa kita harus ada di komunitas? Satu, supaya kita bisa saling bertumbuh. Amin. Yang kedua, saling bertukar pikiran. Ketiga, saling berbagi. Empat, saling menguatkan. Lima, saling menyelesaikan masalah. Enam, supaya berakar. Tujuh, supaya saling menasehati. 8, praktek saling mengasihi. 9, saling merangkul dan support. Dan yang ke-10, harus saling beriman, bisa bertumbuh bersama. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi kita terbuka juga mindsetnya bahwa setiap komunitas itu selalu ada gesekan, saudara.
kadang-kadang dalam komunitas kita itu ada yang ya rada-rada anti gitu ya karakternya. Nah itu yang membuat kita semakin halus, ya. Benar saudara? Jadi jangan berpikir gini, kalau saya sudah ada di komunitas gereja berarti orangnya malaikat semua. Dulu kan gini saudara, ya. Waktu saya dulu sekolah Alkitab, saya pikir orang yang sekolah Alkitab itu wah seperti malaikat semua saudara. Ternyata saudara, uang juga bisa hilang. Ya. Jadi kita ini kan gereja Tuhan, kumpulan orang-orang berdosa yang dibenarkan dengan darah Yesus. Benar saudara? Justru karena kita ini orang berdosa, makanya kita perlu Tuhan, makanya kita perlu ada komunitas. Ya. Jadi saudara pada waktu ada orang masuk ke komunitas kita, memang dia cara berpakaiannya beda, gak apa-apa, kita terima dia saudara. Amin. Kita harus saling menerima perbedaan. Amin saudara. Ya mungkin orang ya pakai anting, ya laki-laki pakai anting di telinganya, ya ada yang di hidungnya sampai telinganya penuh dengan anting saudara. Ya. Gak masalah saudara, jangan dipersoalkan itu. Amin. Jangan dipersoalkan, makanya saudara, jangan kita melihat hal-hal lainnya. Biarkan Roh Kudus menjamah orang itu, nanti Roh Kudus saja yang mengubahkan kehidupan orang itu saudara. Ya. Makanya kadang-kadang ada istri ngomong kan, iya Pak, saya ngomong sama suami saya sampai mulut saya berbusa. Ya suami saya udah berubah. Ya habis minum soklin kali makanya berbusa. Ya, biarkan Tuhan yang mengubah saudara. Amin. Makanya kita di City Park ini, siapapun dia latar belakangnya apapun, seperti saudara menerima saya, saudara juga saya terima. Jadi kita saling menerima satu dengan yang lain, itu komunitas saudara. Jadi kalau saudara menuntut orang sempurna, sedangkan saudara sendiri bukan sempurna, berarti kita sudah salah. Yesus itu saudara, dia tidak pernah, atau dia ini selalu dia mengecam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kenapa? Orang ahli Taurat itu, orang Farisi itu merasa mereka paling super, paling sempurna. Makanya Yesus itu disebut sahabat orang apa saudara? Yesus sahabat orang berdosa. Yesus sudah dibilang Yesus itu sahabat ahli Taurat, enggak? Yesus itu sahabat pemungut cukai, sahabat penzina, ya, sahabat apa? Orang berdosa. Jadi Yesus itu menerima semua orang, saudara. Makanya dia tidak pernah tolak. Nah malam hari ini, biar City Park gereja Tuhan tempat ini, kalau ada orang mau datang ke komunitas kita, terima dia seperti Yesus menerima saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Kita harus cepat-cepat mengampuni. Jangan disimpan kemarahan sampai matahari terbenam. Maka disitulah baru terjadi kerukunan saudara. Tadi firman Tuhan katakan kalau kita hidup rukun saudara, ada pengurapan seperti minyak yang di kepala Harun turun ke jangkau sampai ke jubahnya. Ya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Jadi saudara dan saya kalau kita rukun di tempat ini, saya percaya jiwa-jiwa banyak dimenangkan saudara. Amin sekarang, kita selama malam hari ini mari berdamai satu dengan yang lain. Jangan simpan sakit hati saudara. Ya, baik di luar sana, baik di dalam sini, kita harus berdamai. Amin. Kita mau tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita orang-orang yang membawa damai. Kita nyanyi dulu pujian, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Nanti saling mendoakan. Nanti kita berdiri saudara, nanti bisa doakan nanti sebelah kanannya, nanti sesudah itu nanti doakan lagi sebelah kirinya. Mari kita berdiri sama-sama saudara. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara satu hidup
kiri kanannya, sebelah kanannya dulu. Boleh musik sambil pelan-pelan. Mari saling mendoakan. Mungkin bisa tanya dulu apa yang perlu saya doakan. Mungkin ada pergumulan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus. Ku yakin saat kau berfirman. Saudara saling berdoa, saya akan nyanyi, saudara. Ku menang karena kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Setelah kirinya doakan, saudara. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dia sendiri rukun sejahtera disediakan bagiku, kuliakan. Orang masyarakat Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan lepaskan pengampunan sekarang, lepaskan damai sejahtera. Yeah. Disediakan bagimu, kuliakan dan dipulihkannya. Mari semua pujian Dia bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes. Amin. Mujizatnya tersedia bagi kami. Kuliakan dan dipulihkan. Oh, kuliakan dan Tuhan mengangkat kita. Oh, kuliakan dan dipulihkannya. Melihat Engkau melihat gerejamu hidup rukun, damai sejahtera di sini, Pak. Haleluya, 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 haleluya. Orang masyarakat, orang masyarakat. Haleluya, haleluya. Mari rukun bersama-sama, saudara. Rukun suami istri, keluarga satu dengan yang lain. Mari rukun damai sejahtera. Udah masyarakat. Haleluya. Terima kasih. Kami sadar Tuhan, di dalam komunitas ini sangat berarti bagi kami. Karena dalam komunitas ini ada Yesus sebagai kepala gereja. Dalam komunitas ini ada Yesus sebagai gembala kami yang agung. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tidak akan kekurangan aku. Ia membalikkan aku di padang rumput yang hijau. Dia
damai dan tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Seperti setiap kami Tuhan, kalau kami ada dalam komunitas, sekalipun kami ada persoalan masalah, seperti yang kami dibayang-bayang maut, tapi kami percaya komunitas kami bisa menolong kami, karena Yesus menjadi gembala kami. Kebajikan kemurahan belaka Tuhan mengurapi kepala kami dengan minyak, sehingga kebajikan kemurahan mengikuti setiap gerejamu malam hari ini seumur hidup kami. Berkati setiap umatmu pada malam hari ini Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, setiap hati kami terbuka di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus Roh Kudus berkarya dalam kami, supaya komunitas kami ini bisa menjadi berkat, bukan hanya di sini Pak, tetapi semakin meluas seperti doa Yabes. Engkau memperluas daerah kami, Engkau mengembangkan setiap pekerjaan lewat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan bersyukur. Bersama-sama diberkati firman Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan pada bagi Tuhan. Silakan duduk sekarang. Wow, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tanggal 23 ini sangat penting Saudara, karena kita percaya bahwa lewat tanggal 23 ini bukan berarti kita mengkeramatkan satu hari, tetapi ini spesial Saudara. Makanya Saudara daftar buru-buru Saudara. Ada Ciohana, ada Kokian An, ada teman-teman yang lain. Saudara ambil formulirnya, Saudara tulis namanya, siapkan waktunya Saudara. Amin. Amin Saudara ya. Terus yang kedua Saudara, kita tetap ibadah seperti luar biasanya jam 7:30 pagi dan jam 9 pagi itu ada ibadah sekolah minggu, dan jam 5 sore ibadah yang kedua. Nanti juga ada anaknya Pak Sebuah, ada ulang tahun, nanti kita juga ulang tahun. Jadi Saudara harap bersabar Saudara ya. Nanti kita akan doakan maju ke depan, tiup lilin Saudara ya. Nah sebelumnya ada David ini, dia mau kesaksian singkat saja, izinkan dia singkat saja mau kesaksian Saudara. Mari David. Ayo David sebentar. Jadi tidak sia-sia Saudara dia melayani Tuhan, dia dapat beasiswa semester depan. Makanya Tuhan tidak pernah berhutang. Benar nggak Saudara? Ya, Aji Amang dulu anaknya cucunya dulu dibawa ke gereja kecil Saudara, ibu ibadah wanita, sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Jadi Saudara, jangan Saudara tinggalkan Tuhan. Ya, jangan tinggalkan komunitas. Kenapa? Anak cucu benar tidak akan pernah meminta-minta, tidak pernah ditinggalkan. Amin. Nah, sekarang kita akan doakan buat Milan ulang tahun. Bisa bantu yang nyalain lilin Saudara? Bisa bantu yang nyalain lilin? Boleh main di Pak? Kita nyanyi umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Boleh ada yang bantu Ciona? Umur panjang di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Nah ini sekarang Civia ini suaminya sedang training di Surabaya ya, dan ini anaknya mungkin kangen juga sama papanya, mungkin makanya dia kadang-kadang panas badannya. Nah hari ini ulang tahun kita doakan. Kuenya mana nih? Nanti gak sah ulang tahunnya. Ayo lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya.
tiga lilinnya. 1, 2, 3. Yuk. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ayo, bagi kue. Oke, sebelum sama-sama. Sampai nama. Ya kita doa saudara ya. Doa Bapa di surga, kami doa buat Milan ya Tuhan, ulang tahun yang kedua hari ini. Kami saudara-saudara ketiga. Kami berdoa buat usia yang ketiga tahun. Kami bersyukur Tuhan memberkati dan kami percaya anak ini dipakai Tuhan dengan luar biasa dan masa depannya penuh dengan damai sejahtera. Dan anak ini menjadi kesenangan buat kedua orang tuanya sekalipun papanya ada di Surabaya sedang training. Kami doa buat Pak Sebuah, berkati dan juga istrinya Civia Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan tangannya kau buat berhasil. Sebagaimana firman Tuhan katakan engkau akan naik dan bukan turun menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kami lepaskan berkat buat Civia, sehat dan kuat dan tetap semangat dan tetap cinta sama Tuhan. Dan juga buat Milan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus saya berdoa. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum pulang kita akan doa buat makanan saudara ya. Kita akan doa berkat saudara. Boleh kita beri sekali lagi saudara? Haleluya. Kami doa malam hari ini setiap makanan minuman yang telah disediakan oleh anak-anak Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah semoga menikmatinya. Terus sucikan menjadi kekuatan bagi kami. Dan anak-anakmu gerejamu di sini Pak, sebentar mereka akan pulang Tuhan. Biar mereka kuat menghadapi masalah. Biar mereka semangat, tidak pernah menyerah, karena ada Yesus yang menyertai. Sebab gerejamu di tempat ini lebih daripada orang-orang yang menang. Gerejamu di tempat ini menjadi pembawa damai, menjadi pembawa damai sejahtera, menjadi pembawa kabar baik buat Setipak dan sekitarnya. Sehingga gereja tempat ini menuai jiwa-jiwa. Mari gereja Tuhan, angkat kedua tanganmu, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dari surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manusia Roh Kudus menyertai kita dari malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Salam kiranya boleh duduk di tempat saudara, nanti yang konsumsi bisa. Jemaat duduk aja, nanti dilayani. Nanti kepala sukunya ke depan akan bagi-bagi tugas. Seperti Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
Ayo yang mau ikut MC dilengkapi formulirnya, nama, alamat. Nah, supaya bisa didata lengkap, tanggal lahirnya, nomor handphone jangan lupa. Kosatria boleh diisi, Kosatria yang buat MC tanggal 23 udah ya. Nah, Ciapang, udah Ciapang, formulirnya ditulis. Ayo Ci. Terima kasih.